Pada awal abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai memanfaatkan peran politik kolonialnya, kota-kota negara dikendalikan dengan bekerja sama dengan para penguasa lokal tradisional setelah ditaklukkan dengan kekuatan militer. Pemerintah kolonial secara efisien dengan dana dan perangkat institusi yang mengawasi penguasa lokal dengan membentuk pengawasan teritorial khususnya di Jawa. Belanda membagi wilayah-wilayah penguasaan para bupati dan adipati ke dalam struktur kolonial keresidenan. Pada tahun 1819, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Kempen, Banten diubah menjadi dua kabupaten, yakni Banten Utara dan Banten Selatan. Perubahan terjadi lagi pada tahun 1828. Banten menjadi 3 kabupaten, yakni Banten Utara dengan ibu kota Serang, Banten Barat dengan ibu kota di Caringin, dan Banten Selatan dengan ibu kota di Lebak. Pandeglanglah yang menjadi salah satu di antara 4 kabupaten yang berada di Banten dengan luas wilayah 2.746,89. Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk ke dalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Sedangkan jika dilihat dari topografi, daerah Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara 0 sampai 1778 meter di atas permukaan laut. Pandeglang dalam percaturan sejarah Kesultanan Banten telah terbukti merupakan daerah yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di wilayah Pandeglang. Pandeglang pun mempunyai beberapa akses atau fasilitas yang digunakan dalam beberapa aspek sosial, seperti halnya pendopo. Pendopo merupakan bagian dari sebuah rumah tradisional Jawa yang mempunyai arti penting. Pendopo Kabupaten Pandeglang berada di kawasan Rumah Dinas Bupati Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, Desa Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bangunan Pendopo Pandeglang yang berfungsi sebagai tempat pertemuan ini memiliki arah hadap ke selatan atau ke alun-alun Kabupaten Pandeglang. Bentuk bangunan berupa aula besar yang ditutupi oleh dinding-dinding dengan jendela berbahan kayu dengan kombinasi kaca. Denah bangunan berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 20 x 20 mm. Dahulu, pendopo ini adalah bangunan terbuka tanpa dinding. Atap pendopo berupa atap tumpang atau bertumpuk dua dengan bentuk limasan. Penutup atapnya menggunakan genteng cetak. Pada bagian dalam bangunan terdapat 4 tiang kayu yang berada tepat di bagian tengah ruangan atau biasa disebut dengan soko guru dan 12 tiang penyangga lainnya. Tiang-tiang tersebut berbentuk persegi dengan ukuran tinggi dan lebar yang berbeda. 4 tiang utama memiliki tinggi 5 meter dengan lebar 0,29 meter, sedangkan 12 tiang lainnya memiliki tinggi 3,5 meter dengan lebar 0,23 meter. Kondisi sekarang, seluruh tiang telah dicat dan ditinggikan bersamaan dengan pemasangan lantai baru. Lantai saat ini menggunakan bahan marmer berukuran 30 x 30 cm. Di sisi utara ruangan terdapat podium dan partisi terbuat dari kayu. Partisi ini digunakan sebagai pembatas ruangan. Tempat di belakang partisi ini terdapat sebuah pintu yang terhubung dengan teras rumah dinas bupati.
Dahulu gedung pendopo ini tidak memiliki penutup atau dinding yang mengelilinginya. Dibiarkan terbuka dengan tiang-tiang yang berjumlah 12 tiang untuk menopang di sekelilingnya, dan atap pendopo berupa atap tumpang atau bertumpuk dua dengan bentuk limasan. Namun seiring berjalannya waktu, pendopo dialihfungsikan sebagai tempat pertemuan bupati dengan masyarakat. Gedung pendopo biasanya digunakan untuk rapatnya Bupati Pandeglang, tempat untuk pelantikan pejabat. Di sekitar pendopo terdapat gedung-gedung kantor Bupati Pandeglang dan taman hias.